HP murah, speknya tinggi. Itu membuat kita teringat ya dengan merek brand Xiaomi. Tapi kali ini bukan dari brand Xiaomi, tapi dari brand lain, yaitu adalah Tecno Pova 4. Ya, kembali lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini saya mau mereview sebuah smartphone yaitu Tecno Pova 4. Ini handphone yang cukup menyita perhatian para kaum mendang-mending ya. Biasanya dulu kita ingatnya ya Xiaomi, kita ingatnya ya Realme, tapi sekarang yang mendang-mending adalah merek-merek kayak sekelas ini. Tecno Pova 4. Buat kalian yang merasa bingung ini merek apa sih? Dia ini saudaranya Infinix. Kalau Infinix pasti kan pernah denger. Nah, Tecno Pova 4 ini menghadirkan dua varian ya. Ada yang seri Pro-nya, ada yang seri biasa. Nah, ini yang seri biasa yang harganya murah di 2,3 aja, tapi speknya wah berlimpah. Di dalam pembelian kalian tuh dapat handphonenya sendiri, kalian masih dapat charger, kabel charger, jelly case, dan masih dapat headset kabel. Karena ini udah mendukung jack 3,5. Siapa lagi yang mau ngasih headset di tahun seperti ini ya, dimana handphone aja banyak yang ngilangin charger, ini malah lengkap masih dikasih headset juga. Ini baik banget. Screen protector juga udah terpasang di sini, jadi buat kalian yang takut layarnya tergores, ini bakal terlindungi banget. Untuk awal pembelian, kalian tuh masuk ke setting aja, lalu pilih sistem yang paling bawah. Di sana itu ada pembaruan sistem. Kalian ketik aja, di situ ada pembaruan yang harus kalian install sih, biar lebih enak handphonenya. Nah, untuk Tecno Pova 4 ini tuh beneran disukai oleh para orang yang suka ngegame ya. Karena apa? Speknya tinggi banget, pakai Helio G99, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Orang mana yang nggak ngiler lihat spek setinggi ini? Di tes Antutu aja dia nyentuh di angka 370-an ribu. Ini Antutu yang cukup tinggi untuk handphone harga 2,3 juta. Nah, apakah nggak ada kelemahannya bang handphonenya? Ya pasti ada lah. Untuk harga 2,3 juta kalian ya dapat Tecno Pova dengan bodinya full plastik seperti ini ya. Di atas bersih, di kanan ada tombol volume up and down, fingerprint masih menyatu dengan tombol power. Terus bawahnya ada speaker, terus juga ada Type-C, lubang mic, dan lubang jack audio. Dan di sini speakernya udah stereo, dimana brand lain ngasihnya mono. Tecno Pova 4 malah ngasih stereo. Untuk haptic feedbacknya waktu ngetik gak enak sih. Jadi mending kalau saya pribadi, saya matiin aja semua geter-geternya waktu ngetik. Jadi untuk harga dan yang diberikan ini beneran berlimpah banget. Apalagi kalian masih dapat charger dan headset. Kurang apa lagi coba? Kalau kalian takut service centernya, gampangnya ya. Service center dari Tecno Pova 4 itu barengan sama Infinix. Jadi kalian cari aja Infinix Service Center dan itu udah jadi satu dengan Tecno Pova. Dan saya udah nemu sih di dekat rumah saya juga ada ternyata. Jadi udah aman banget. Garansinya tertulis 12 plus 1 bulan ya, jadi mungkin 13 bulan, setahun lebih 1 bulan, oke lah. Nah, di saat brand lain cuma ngasih speaker mono, nggak ada NFC, nggak ada gyro, handphone ini lengkap banget dari gyro buat kalian yang suka tembak-tembakan pakai gyro ya kan. Buat kalian yang pengen NFC, buat kalian yang double stereo speaker, ini udah komplit semua. Nggak ada yang nggak ada di sini ya. Cuma di sini memang layarnya IPS aja. Udah gitu resolusinya SD plus aja. Buat saya sih nggak masalah ya, karena ya di mata saya sih kelihatan tajam-tajam aja. Kelihatan bagus kok, dibuat nonton juga ya udah cukup sih. Walaupun IPS-nya ini warnanya agak kayak kebiru-biruan ya, tapi bisa lah. Kalau kalian mau atur sendiri di custom di settingannya juga bisa. Untuk suara speaker ya udah stereo, tapi ya kualitasnya ya sesuai aja ya dengan harganya. Jadi pokoknya jangan berharap banyak, yang penting rame aja di kanan dan kiri. Nah, lalu kalau dari kameranya, di sini dibekali dengan dua kamera di belakang dan satu kamera di depan sebagai kamera selfie. Kamera belakangnya ya ada di 50 megapiksel. Untuk kamera depannya ada di 8 megapiksel. Loh bang, ini satu lagi kameranya buat apa? Ya udahlah, nggak usah dipikirin ya, nggak kepake juga. Jadi anggap aja buat hias-hiasan. Masih ada flashnya ya di samping kameranya juga. Dan ada tulisan Panther di sini yang saya nggak tahu sih fungsinya apa.
Dibuat foto ala kadarnya ya udah cukup aja sih, gak bisa expect yang banyak, apalagi harganya cuma 2,3 dengan apa yang diberikan tadi di depan saya jabarkan ya. Ini sih udah baik banget sih Teknopova ngasihnya ya. Kalau hasil kameranya ya bisa kalian nilai sendiri sih, tapi buat saya pribadi sih ya B aja, biasa aja, nggak ada yang spesial ya. Yang penting ada kameranya lah ya. Untuk rekaman videonya juga cukup menarik ya, karena di harga segini kalian bisa ngerekam hingga resolusi 2K, 1080 60 fps juga bisa, tapi nggak ada stabilisasinya. Yang ada stabilisasinya ya cuma 1080 30 fps. Ya lagi-lagi ingat harganya saya nggak bisa komplain lagi sih, karena ini udah baik banget Tekno, udah bagus lah. Dan ini saya lagi mencoba mencari jajanan siang-siang, dan ini adalah rekaman kamera depan dari Teknopova 4. Seperti ini hasilnya, 1080 30 fps dengan kestabilan yang saya nyalakan ya. Seperti ini hasilnya, langitnya mendung. Dan ini perekaman 1080 30 fps lagi, cuma satu kamera, di belakang nggak ada kamera ultra wide. Dan ini 1080 beserta ekstra kestabilannya seperti ini ya. Bisa dibuat 2K juga atau 1080 60 fps, tapi nanti videonya kayak goncang-goncang dan ya nggak usable gitu. Seperti ini hasilnya. Udah memakai lubang Type-C ya, dan untuk power chargernya kalian juga diberikan. Tapi di sini ngecas dengan charger bawaannya ya lama ya. Dia ada dari 1% sampai ke 100% itu bisa hampir 3 jam selisih dikit. Jadi kalau ngecas ya mungkin lebih baik ditinggal tidur aja kali ya. Kalau kalian tanya, bang ada AutoCAD-nya nggak? Ya pasti ada. Sekarang semua charger kayaknya yang charger ori-ori bawaan udah pasti ada AutoCAD-nya. Dimana kalau udah penuh ya 0 watt. Jadi aman kalau ditinggal tidur. Cuma ya kalau bisa ya jangan keseringan ya. Takutnya kalau ada apa-apa. Untuk SIM cardnya di sini juga udah triple SIM ya. Jadi kalian yang mau pakai 2 double SIM dan juga pakai micro SD juga bisa langsung di sini. Jadi komplit banget. Nah langsung aja membahas ke bagian performa gamenya ya. Ya memang ya untuk handphone ini tuh dibuat apa-apa udah cukup sih dan udah lengkap secara hardware. Nah cuma di sini waktu ngegame saya merasa ada yang aneh. Nah tapi sebelumnya akan saya jabarin game-game apa aja yang udah saya mainin. Itu ada di MLBB, itu settingannya terbuka cuma sampai 60 fps aja ya, high, refresh rate juga high. Terus juga PUBG mentok di settingan balance ultra 40 fps, bisa naik lagi sih tapi cuma 30 fps aja. Terus untuk yang Apex Legend ya settingannya ya ultra HD ultra ya 40 fps, udah cukup sih sebetulnya. Baterainya juga terbilang sangat irit banget untuk dipakai ngegame. Jadi kalau kalian ngegame tanya baterainya sebetulnya seharian sih bisa ya ini ya. Bisa dihajar terus pokoknya, santai aja. Soalnya ini juga pakai Helio G99 yang udah fabrikasinya 6 nanometer dari TSMC yang udah irit daya bagus banget. Terus juga infonya juga adem dan saya tuh jarang nemu sampai di atas 40 derajat Celcius. Jarang banget kecuali kalau main Genshin Impact. Nah tapi masalahnya ya di sini tuh saya merasa udah seminggu ya pakai ini ya, saya udah merasa touch-nya tuh beneran bermasalah banget sih di sini. Jadi kayak ada touch delay, kayak ada miss touch, kayak ada ghost touch, lengkap. Bahkan ketika saya ngetik ya di Mobile Legends, ketikan saya tuh nggak pernah bisa selesai dengan baik karena tiba-tiba udah kesen aja gitu, padahal belum selesai ngetiknya. Ya sebetulnya nggak mengganggu banget sih, tapi tetap mengganggu kalau dipakai buat ngegame. Touch delay-nya itu loh yang aneh. Terus saya juga waktu make handphone ini juga kerasanya juga dia kayak bagian pinggirnya ini kayak bisa mencet-mencet sampai ke tengah gitu. Entah kenapa ya, apa yang terjadi, what's wrong gitu loh. Jadi walaupun performanya ada, dipakai buat ngegame kuat, baterainya juga awet, HP-nya juga adem, saya kurang bisa merekomendasikan kalian yang para gamer mau beli handphone ini. Kenapa? Karena ya touch delay-nya itu udah sangat mengganggu sekali. Kadang juga kayak ada ghost touch juga dan miss touch gitu ya. Udah saya copot screen protectornya, udah saya matiin screenshot 3 jari, apa-apa semua udah saya matiin, udah saya bikin ke 60 fps gitu ya. Jadi refresh rate-nya udah saya bikin ke 60 fps, tapi buat saya pribadi masih kurang nyaman.
Jadi buat kalian yang para gamer, buat kalian yang ekspektasinya handphone ini buat ngegame, saya rasa ini nggak akan nyaman. Karena saya sendiri yang make aja kurang nyaman. Jadi saya main Mobile Legends, main PUBG itu jadi kayak nggak bisa bergerak luas gitu. Kayak berat banget gitu rasanya. Tapi ya balik lagi ya, di harga 2,3 siapa sih brand yang mau ngasih RAM 8GB, brand yang mau ngasih NFC, mau ngasih gyro, charger, headset, cuma Tecnopova 4 ini. Tapi buat saya pribadi, mungkin Tecnopova 4 ini cocoknya ya buat kalian yang non-gamer, pemakaian casual aja. Mungkin buat ojek online juga yang pakai gyro, GPS ini juga lengkap banget, aman banget. Jadi ya untuk para gamer saya bilang no, tapi buat kalian yang cuma make untuk misalkan handphone kedua atau mungkin nge-grab gitu ya, ini masih aku bisa bilang sih enak-enak aja. Cukup lah untuk harganya segini, yang diberikan juga udah banyak banget. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan tentang Tecnopova 4 ini. Ya lebih kurangnya ya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Brand lain tuh ngasih pada nanggung gitu. Giliran ada yang ngasih sekomplit Tecnopova 4 ini, layarnya yang kurang enak. Semoga Tecnopova mau ngasih update di Tecnopova 4 ini ya. Kalau Tecnopova mau ngasih update dan benerin touch di handphone ini bisa saya bilang perfect di harga 2,3 juta.